apa yang diceritakan oleh Al-Quran terkait dengan kaum Lut. Ternyata kaum Lut ini itu diceritakan oleh Al-Quran itu tidak hanya pada satu ayat atau satu surah. Luar biasa, Al-Quran itu mengulang-ulang kisah kaum Lut dalam berbagai macam surat, berkali-kali. Berkali-kali, dan yang disampaikan itu juga hal yang diulang-ulang. Bagaimana karakter dari kaum Lut, bagaimana awalnya, bagaimana kemudian mereka itu memiliki karakter dan profil yang kemudian bisa kita kenali sampai akhir dari perjalanan mereka. Itu seperti apa itu diceritakan pada kita dan itu diulang. Saya ambilkan hanya satu saja yang di ayat Al-A'raf ayat 80 sampai 84, karena kalau yang tadi mau di surat Hud, mau di Syu'ara, di An-Naml, di Al-Ankabut ini, kalau Ibu buka semuanya sama ya. Isi yang diceritakan itu memang kisahnya Nabi Lut dengan kaumnya dan istrinya, dan bagaimana kemudian karakter rusaknya mereka. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat di Al-A'raf 80 ini, di situ Nabi Lut itu berkata kepada kaumnya, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Coba bayangkan. Jadi di situ Nabi Lut berkata pada kaumnya, apa kalian itu melakukan perbuatan keji yang belum pernah ada satu manusia pun di minal alamin, di seluruh dunia ini sebelum kamu yang pernah melakukannya. Artinya memang ini kaum Lut itu memang keterlaluan. Mereka melakukan fahisyah yang perbuatan itu belum pernah ada kaum lain yang melakukan sebelumnya. Seorang pun sebelumnya melakukan di dunia ini. Jadi itu adalah kerusakan yang fahisyah, disebut fahisyah. Dan dia pionir. Nah, apa yang dimaksudkan dengan fahisyahnya ini? Lalu di ayat selanjutnya, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian itu melampiaskan syahwat itu kepada laki-laki dan tidak pada perempuan. Padahal mereka punya istri. Ada istri-istri mereka. Dan sebenarnya Allah menciptakan mereka itu juga dengan memiliki fitrah yang memiliki syahwat kepada para perempuan. Tetapi mereka justru memilih lelaki tidak dengan perempuan. Sehingga di situ bal antum kaum musrifun disebut oleh Nabi Lut, kalian itu memang benar-benar kaum yang musrifun, melampaui batas, keterlaluan. Tapi coba kita lihat lagi, nggak hanya berhenti sampai di situ. Ternyata ketika dikasih nasihat seperti ini, ditunjukkan keterlaluannya kamu itu, nggak pernah ada orang kayak kamu ini. Padahal kamu itu ya ada istrinya. Memang melampaui batas kalian itu. Itu apa yang kemudian dijawab oleh kaumnya? Wa makana jawaba qaumihi illa an qalu ahrijuhum min qaryatikum. Tidaklah kemudian jawaban kaumnya itu kecuali mereka berkata, usir itu Nabi Lut dan pengikutnya itu dari negerimu. Innahum unasu yatatahharun. Mereka itu orang yang sok suci, pemegang kunci surga, itu orang-orang yang gitu. Jadi justru yang ngasih nasihat kebaikan itu malah dipersekusi, disuruh ngusir, dilabeli, sok suci, kayak orang yang paling nggak pernah maksiat saja, kayak nggak pernah punya dosa saja, kayak begitu. Nah, kalau hari ini kan begitu. Maka kemudian diceritakan oleh Quran, Nabi Lut dan pengikutnya diselamatkan kecuali istrinya. Dan istrinya ini, kalau di surat yang lain disampaikan, diceritakan, mereka itu punya karakter, memang orang-orang kaum Sodom ini tuh. Ketika Nabi Lut kedatangan tamu, yang itu sebenarnya ada malaikat,
dalam bentuk manusia yang tampilan fisiknya itu tampan rupawan. Kan mereka para kaum itu, kaum Nabi Lut itu kan langsung seperti ngiler gitu kan. Wah, dan istrinya itu menjadi orang yang pertama kali kemudian menceritakan, wah ini pasti orang-orang ini senang ini, begitu. Lalu dia pergi keluar menyampaikan untuk melakukan tindak keburukan kepada tamunya ini. Bayangkan, jadi dia malah menyebarkan kerusakan, ngajak-ngajak, kemudian secara rame-rame melakukan perbuatan maksiat yang fahisyah, yang melampaui batas itu. Dan itu kemudian ditunjukkan akhir dari mereka itu adalah mereka diazab oleh Allah dengan dihujani hujan batu.